Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran eh, firman Tuhan dalam teologi sistematika. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun kembali dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur kami boleh terus Tuhan Yesus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala salah dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami baik dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami biar hidup kami dari hari ke hari hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Itu rindu kami Tuhan Yesus. Engkau saja yang melayakkan kami, memampukan kami, Engkau saja memberikan kami kekuatan Tuhan dalam setiap Tuhan Yesus musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami mohon pimpinan-Mu, pertolongan-Mu dalam pembelajaran kami pagi ini, ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau saja yang pimpin kami, baik saat ini yang kami mengikuti ibadah ini, baik teman-teman kami yang mengikuti secara offline Tuhan, mendengarkan dari YouTube Tuhan Yesus, Engkau saja yang memberkati kami semua, biar apa yang kami dengar, kami baca saat pagi hari ini tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat buat kehidupan kami, dan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu, biar Engkau saja yang urapi hamba-Mu, hikmat-Mu terus melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita sama-sama bisa nikmati kembali pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita pagi hari ini melanjutkan pemuritan keluarga dalam rangkaian tema besar kita membangun keluarga Kristen. Jadi dapat kita katakan kita awali dengan parenting, nanti baru kita lanjutkan dengan membahas pernikahan atau hubungan suami istri. Tentu nggak bisa kita dengan sempurna membahasnya, terus harapan hanya bisa kita gantungkan kepada firman dan Roh Kudus yang akan terus mengajari kita. Pagi hari ini kita akan melihat pemuritan keluarga, bagaimana kita memuridkan anak-anak, dan khususnya bagaimana kita mendengar puji Tuhan. Orang tua begitu berkuasa, kita memiliki kuasa untuk memberkati seorang anak lebih limpah dari siapapun di muka bumi ini. Namun di pihak yang lain, kita pun orang tua memiliki kuasa untuk paling menyakiti anak-anak kita. Berkuasa melukai hati seorang anak lebih sakit dari siapapun mampu lakukan kepada anak-anak kita. Kita punya kuasa. Kita punya pengaruh. Dibawa kepada konteks yang lebih luas, peran kita sebagai orang tua itu memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Tentu saat sebuah masyarakat itu didominasi oleh orang tua yang bertanggung jawab
mendidik anak-anaknya bukan hanya secara intelektual, tetapi moral, etika, maka masyarakat tersebut akan maju. Masyarakat tersebut beradab. Masyarakat tersebut menjadi berkat. Namun kita dapati fakta bahwa tidak sedikit orang tua kurang menyadari, bahkan tidak menyadari tanggung jawab ini. Tanggung jawab yang sangat besar dan sangat terhormat ini. Sehingga ketidaksadaran ini membuat banyak orang tua kurang peduli, tidak peduli, bermasa bodoh. Karena itulah kita disadarkan sama-sama lewat pembelajaran ini untuk kita lebih lagi serius memikirkan bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita untuk sebuah komunitas yang lebih baik lagi. Nggak muluk-muluk kita pengaruhi sebuah kota. Setidaknya dimulai dari komunitas terkecil kita, persekutuan gereja kita. Di situ kita bisa memulai membentuk orang tua yang sungguh bertanggung jawab mendidik anak-anak yang bertumbuh dewasa dalam takut dan cinta kepada Tuhan. Siapapun anak-anak kita yang lahir bagi kita, yang dibawa masuk ke dalam keluarga kita, menjadi tanggung jawab kita. Kita berada dalam posisi seorang pembuat murid bagi mereka. Memuridkan bukanlah peran yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen super saja, sebagaimana dipercaya oleh sebagian orang. Nggak heran ada orang-orang yang menitipkan anak-anak, melepaskan tanggung jawab didik anak kepada guru sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah Kristen. Nggak heran, banyak sekali orang tua Kristen menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen supaya bebas tanggung jawab. Seharusnya kita dalam akal sehat kita saat fungsi orang tua benar, sekolah dimanapun, bahkan mungkin bahasa ekstrimnya mereka sekolah di madrasah sekalipun, bahasa ekstrimnya tentu saya tidak sedang menganjurkan kita orang Kristen menyekolahkan anak-anak kita di madrasah. Tapi dimanapun mereka berada, saat di rumah mereka dididik dengan benar, mereka siap, mereka punya bekal yang cukup, puji Tuhan. Tapi itulah yang banyak kita dapati di banyak keluarga. Itulah fakta yang harus kita terima sebagai realita. Kita perlu disadarkan dengan realita ini terlalu banyak orang tua yang berpikir, itu hanya untuk orang-orang dewasa rohani, itu hanya untuk pelayan-pelayan, itu hanya untuk pendeta bertanggung jawab mengurus anak. Kalau kami, ya kami serahkan ke pendeta, ya kami serahkan ke guru sekolah minggu, ya kami serahkan ke guru-guru SD, SMP Kristen. Pembelajaran ini kiranya membuat kita yang belajar sadar, kemudian kita bisa share kepada sebanyak mungkin orang-orang tua di sekitar kita. Puji Tuhan. Anak-anak bukan sekadar keturunan kita, bukan sekadar menyandang marga kita. Mereka anak didik kita. Semua yang sudah kita pelajari sebagai murid Kristus perlu sedapat mungkin kita teruskan sebagai warisan yang paling berharga kepada anak-anak kita. Sebagai warisan yang nilainya
nggak ada bandingannya dengan harta jasmania. Kita nggak mungkin jadi keluarga Kristen yang sejati tentunya jika kita tidak memuridkan keluarga. Karena keluarga kita nggak mungkin sungguh-sungguh mengikuti pengajaran dan keteladanan Tuhan Yesus. Kita hanya menyebut diri keluarga Kristen atau hanya terlihat dibungkusnya sebagai keluarga Kristen, tetapi di dalamnya, esensinya, hakikatnya, kita bukan keluarga Kristen jika kita tidak memuridkan anak-anak. Metode pemuridan Kristus merupakan pola untuk kita ikuti. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengundang para muridnya untuk mengikutinya dan hidup bersamanya. Hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, agar mereka pun dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi kita orang tua punya pola yang Yesus turunkan, Yesus wariskan. Kita bukan seperti guru atau dosen yang hanya bertemu dengan murid atau mahasiswa di jam-jam tertentu. 2-3 jam atau 6-7 jam sehari. Tidak demikian memuridkan yang Yesus ajarkan kepada kita. Anak-anak kita tinggal dengan kita. Kita lihat dasar ayatnya, Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka, yaitu Yohanes dan Andreas, mengikut dia lalu berkata kepada Yohanes dan Andreas, "Apa yang kamu cari?" kata mereka kepadanya. "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Dengan kondisi tadi, kita itu sehari-hari 24 jam dapat kita katakan berinteraksi dengan anak-anak kita, sehingga disengaja atau tidak, semua orang tua terus-menerus mempengaruhi anak-anak kita. Mereka melihat dan mendengar orang tua yang akan membentuk persepsi mereka untuk jalani hidup, khususnya saat mereka mencapai usia dewasa. Karena itulah kita perlu menggunakan pengaruh ini untuk mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kita perlu melakukannya di dalam komitmen yang kuat dan ketekunan yang sungguh. Karena kita sadar banyak tantangan, banyak masalah. Kita nggak bisa mendidik anak berdasarkan mood kita. Mood lagi baik, kita didik dengan baik. Mood lagi jelek, bad mood, kita didik sembarangan anak-anak. Kita nggak bisa seperti itu. Kita perlu melakukannya dalam komitmen yang terus dibaharui dan ketekunan saat hadapi tantangan, saat hadapi respons negatif dari anak-anak, kita mau tetap tekun. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi ini penekanannya didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, karena kita tinggal bersama anak-anak, kita mau nggak mau mempengaruhi mereka. Sebagai orang tua Kristen yang sungguh-sungguh, kita mau mempengaruhi mereka dengan mendidik mereka di dalam ajaran
dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kesimpulan, untuk menjalani pemuritan keluarga, maka kita perlu lebih dulu mendengar pengajaran Kristus, melihat keteladanannya. Baru kita wariskan, kita teruskan kepada anak-anak kita. Kita pagi hari ini melihat nomor 1 saja. Jumat depan baru kita melihat nomor 2. Kita melihat, mendengarkan ajaran Kristus. Kita mau mendengar apa yang Yesus ajarkan. Kekristenan itu tentang relasi, bukan sekadar tentang kumpulan perintah dan larangan. Nah, dalam relasi, PB ngajarin relasi dengan Allah di dalam Kristus itu ditandai pertama-tama dengan kesediaan untuk mendengarkan. Inilah pola PB, dan kita lihat ada 3 ayat di pagi hari ini. Ada banyak ayat dalam buku kita, saya ambil 3 ayat saja. Pertama, di peristiwa Petrus, Yakobus, Yohanes menjadi saksi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah background-nya. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sekali lagi, mau nggak mau, kekristenan itu tentang mendengarkan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah." Lebih dari sekadar dengar, tapi kita mau mendengar dengan sedemikian baik sehingga kita bisa mengerti. Puji Tuhan, puji Tuhan. 1 ayat lagi. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sekali lagi, PB, perjanjian baru, polanya adalah kekristenan relasi, dan relasi itu mau nggak mau tentang dengar secara seksama. Kita perlu melatih diri bagaimana cara mendengar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mau didik anak-anak dalam takut akan Tuhan, latih cara mendengar. Perhatikan cara kita mendengar, menggunakan telinga kita ini. Yang dikasih Tuhan ada 2, puji Tuhan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi, tapi yang tidak mempunyai daripadanya diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yang membedakan kita dari orang dunia adalah bahwa kita mendengarkan Tuhan tatkala dunia mengabaikannya. Tentu menjadi perenungan kita sama-sama. Banyak kali kita Kristen rajin ibadah, bahkan pelayanan kepada Tuhan, tetapi kita nggak ubahnya dengan dunia. Kita serupa banget dengan Kristen-Kristen KTP. Saat ia bicara, kita abaikan. Padahal ia terus bicara, kita abaikan. Ia yang terus berbicara kepada manusia, menyampaikan pesannya. Ia sangat amat ingin membimbing manusia, terlebih anak-anaknya. Tetapi banyak kali kita mengabaikan.
Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan tuh ingin selalu menyatakan kehendaknya. Tuhan ingin selalu kita manusia, terlebih anak-anaknya, meresponsnya dengan mendengarkannya. Dengan memasang telinga kepada suaranya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Satu ayat lagi, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Menjadi refleksi, koreksi diri kita, sejauh mana kita memperhatikan cara kita mendengar, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita melatih mereka juga untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan. Kerap kali kita memang tidak memberontak secara terbuka pada Tuhan. Kita memberontak tidak dengan mengacungkan tinju kita kepada Allah. Bukan. Kita memberontak dengan mengabaikannya, dengan pura-pura sibuk. Kita banyak kali seperti itu kan saat ingin mengabaikan pesan orang, omongan orang, kita pura-pura sibuk dengan gadget. Kita pura-pura sibuk dengan ngomong ke orang lain. Ya itulah kita banyak kali kepada Allah yang sedang berbicara kepada kita. Kita pura-pura sibuk dengan hal-hal yang amat sangat nggak penting. Itulah pemberontakan. Tidak harus dengan mengacungkan tangan kita, tinju kita. Aku nggak mau di bawah otoritasmu Tuhan. Aku nggak mau diatur-atur oleh Engkau Tuhan. Nggak seperti itu. Nggak selalu seperti itu. Kita yang merasa diri Kristen, banyak kali inilah bentuk penolakan, bentuk pemberontakan kita. Saat dia bicara, kita sibuk dengan hal-hal yang kurang penting atau bahkan nggak penting. Kita mengaku menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi jalani hidup sehari-hari menurut maunya kita, menurut maunya manusia. Itu kan ateis, praktis. Itulah yang disebut kekristenan tanpa Kristus. Tentu ini yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita sama-sama. Kita berdoa hal-hal ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Kita lihat diri kita lihat orang-orang di sekitar kita yang kita layani, yang kita kasihi, apakah mereka ateis praktis, apakah ternyata kita ateis praktis. Di mulut berdasarkan teori, Yesus adalah Tuhan, tetapi prakteknya, Yesus bukan siapa-siapa. Aku bisa atur hidupku sendiri. Aku bisa atur rumah tanggaku. Aku bisa atur anak-anakku sendiri. Di mulut sih ngaku Yesus adalah Tuhan. Pemilik keluargaku. Pemilik anak-anakku. Tetapi realitanya, praktisnya, itulah mengapa disebut dengan istilah ateis praktis. Karena praktisnya kita nggak beda dengan ateis. Kita jalani hidup menurut kemauan kita sendiri. Kita didik anak-anak menurut pemikiran kita sendiri. Hambatan untuk mendengarkan. Hambatan untuk mendengarkan. Setidaknya ada dua alasan yang kita bisa dapat dari buku kita.
Pertama, kita sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Sibuk dengan pekerjaan, kesenangan pribadi, kesenangan dunia. Atau bahkan kita menyibukkan diri dengan pelayanan seperti Marta. Pertama, tentang kesenangan diri. Saya teringat dengan kutipan dari Pastor John Piper. Salah satu manfaat besar dari Twitter dan Facebook, kita bisa ganti dengan IG dan TikTok, di penghakiman akhir adalah untuk jadi bukti bahwa kurangnya berdoa bukan karena kurangnya waktu. Saat diadili, kita nggak bisa berdalih. Sebenarnya kita punya kok banyak waktu. Buktinya kita bisa bermedsos ria. Tapi nggak kita gunakan untuk berdoa. Disitulah kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Mahkota sebesar apa yang kita terima, ya di situ ditentukan. Kita lihat yang kasus Marta, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sibuk dengan pelayanan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu yang pertama. Kita sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Itulah hambatan pertama untuk kita mendengarkan Tuhan dan firman-Nya dan petunjuknya dan bimbingannya. Kedua adalah kita merasa cukup mampu membereskan hal-hal yang kita anggap mudah, yang kita anggap remeh-temeh. Kita merasa mampu urus sendiri dengan hikmat, kekuatan sendiri. Sombongan kita terwujud dalam kurangnya komitmen kita untuk melibatkan Tuhan dalam segala situasi, kondisi. Ya, ini pun penyakit kita. Mau nggak mau, kita akui sama-sama inilah penyakit kita. Disadari atau enggak, inilah penyakit kita. Saat kita merasa hal ini mudah banget, kita lupa tanya Tuhan. Kita meremehkan bimbingan Tuhan. Kita menjadi serupa dengan bangsa Israel yang memandang kasat mata orang-orang Gibeon yang seolah-olah telah menempuh perjalanan jauh. Modus ini berhasil mengelabui bangsa Israel dalam kesombongan mereka. Nanti bisa dilihat di Yosua 9:14. Yosua 9 bisa dibaca secara keseluruhan. Saya bacakan ayat 14-15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, orang-orang Gibeon, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka yang seharusnya musuh Tuhan minta binasakan, tapi nggak bisa karena sudah ada ikatan sumpah persahabatan. Bahwa Yosua akan membiarkan bangsa atau orang-orang Gibeon ini hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nanti bisa lihat kisahnya. Karena pikiran Yosua dan bangsa Israel ini hal remeh-temeh, mereka nggak minta petunjuk Tuhan. Hasilnya, ya apa yang sepertinya remeh-temeh ini menjadi masalah besar bagi mereka. Inilah penyakit kita. Hal-hal yang tampak kecil, kita anggap enteng,
kita nggak minta petunjuk Tuhan. Akhirnya apa? Banyak penyesalan. Allah Roh Kudus tolong kita sama-sama, puji Tuhan. Kita mau mendengarkan lebih baik, puji Tuhan. Berdoa tidak didefinisikan oleh seberapa sering kita berdoa, seberapa panjang waktu kita berdoa, tetapi oleh tingkat keintiman kita. Bicara tentang doa atau menunjuk pada doa yang membawa kita naik ke pangkuan Tuhan untuk beristirahat di pangkuannya, untuk rest. Beristirahat di pangkuannya. Ini membawa kita kepada kesadaran, nggak mungkin itu doa yang ideal itu 5-10 menit. Nggak mungkin untuk kita sampai kepada tahap-tahap di mana kita bisa rest. Untuk kita melangkah ke pangkuan Bapa saja kan perlu waktu. Nah, saat kita bisa rest itu sampai tahap istirahat, itu kan kita harus ada waktu juga. Kita kan seperti gambarannya kita berjuang nih. Pelan-pelan ke pangkuan Bapa. Masa iya setelah sampai pangkuan Bapa terus kita berhenti berdoa? Kan enggak, kita nikmati rest tersebut. Karena itu memang nggak ideal berdoanya 10 menit, 15 menit. Kita akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk tahap demi tahap sampai kepada pangkuan Bapa, dan sampai kepada nikmatnya pangkuan Bapa, kita akan memberi waktu untuk jiwa kita ini benar-benar tenang di pangkuan Bapa. Ini yang diajarkan oleh Teresa dari Avila di bukunya yang berjudul The Interior Castle, Istana Hati. Dalam bukunya ini, ia memetakan pertumbuhan rohani berdasarkan kasih yang intim tadi. Bukan berdasarkan seringnya berdoa. Panjangnya waktu berdoa itu bukan ukuran. Itu hanya dampak. Itu hanya hasil. Intinya adalah keintiman. Di bukunya, Teresa dari Avila mengajari tingkatan-tingkatan. Pertama doa meditasi, doa rekoleksi, doa hening, doa penyatuan, dan terakhir doa keintiman penuh. Tentu ini menunjuk kita sudah sampai di pangkuan Bapa. Kemudian Frank Buchman menyatakan bahwa pelajaran yang dunia paling butuhkan adalah seni mendengarkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengaruniakan 2 telinga dan 1 mulut. Agar kita mendengar lebih baik atau lebih banyak daripada berbicara. Memang salah satu kelemahan utama kita, kaum Pentakostal karismatik, adalah terlalu seru menyembah Tuhan, meminta kepada Tuhan, terlalu banyak berbicara, padahal Tuhan minta kita lebih banyak mendengar. Kita mau sama-sama belajar dan belajar. Karena itu kita belajar nggak alergi, nggak risih, nggak takut dengan saat hening di doa-doa kita. Saat diam, saat jeda di doa-doa kita. Nggak harus doa penyembahan itu seru terus, teriak-teriak terus, ngomong terus. Enggak. Mari biasakan untuk beri waktu Tuhan bicara.
Dan itu kita bisa nikmati di saat hening. Puji Tuhan. Sekali lagi, jangan alergi, jangan risih saat masuk ke tahap-tahap hening di doa-doa kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masuk ke balik kepada pemuritan anak-anak, inilah yang seringkali menjadi penyebab kurang efektifnya pemuritan anak-anak. Orang tua enggan meluangkan waktu lebih banyak mendengarkan Tuhan dan firman-Nya. Tetapi kita lebih cenderung untuk beri nasihat terus, ngajarin terus. Saat bahkan anak-anak udah bosen dengar perkataan kita. Anak-anak udah mulai baal dengan nasihat kita. Tuhan gak pernah diam, selalu ingin bicara kepada kita, dan kita perlu memberi lebih banyak waktu untuk dengar Tuhan bicara. Kiranya kita bisa lebih efektif mendidik anak-anak kita. Kita bisa tanya dalam hati kita, perubahan seperti apa yang akan terjadi di hidup anak-anak kita kalau aja kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Mereka akan menerima begitu banyak kekuatan, peringatan, bimbingan, nasihat, inspirasi dari kita. Kalau aja kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Mendengarkan itu sungguh merupakan disiplin yang aktif. Gagal mendengarkan sama berdosanya dengan memilih keresanan yang layu dan tidak bersemangat. Namun di sisi lain kita perlu ingat juga, kita harus berhati-hati dalam mendengarkan arahan Tuhan, dalam mendengarkan, menaati suara Roh Kudus. Kita perlu pastikan bahwa itu suara Tuhan, bahwa itu bimbingan Roh Kudus. Kita perlu pastikan. Karena itulah pendalaman firman, PA, Bible study itu gak bisa terpisahkan dari kerinduan kita mendengar Tuhan kasih bimbingan untuk mendidik anak-anak, untuk menasehati anak-anak, untuk menginspirasi anak-anak dengan contoh keteladanan. PA dan latihan berdoa itu gak terpisahkan, saling melengkapi. Kita terlalu banyak PA, tapi gak mendengar bimbingan Tuhan, ya semua sebatas teori, gak menjadi praktis yang bisa dinikmati anak-anak kita. Sebaliknya, saat berdoa, tetapi gak PA, gak Bible study, kita akan mudah disesatkan oleh suara-suara yang kita pikir suara Tuhan, padahal suara hati kita sendiri, padahal suara dari pengaruh lingkungan, suara dari pengaruh orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi dua-duanya penting. PA, Bible study, dan doa-doa yang semakin intim dengan Tuhan. Seperti kita duduk di pangkuan Bapa dan menikmati rest atau istirahat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke poin terakhir di pagi hari ini. Setelah kita fokus pada mendengarkan Tuhan, kita percaya kebiasaan mendengar Tuhan itu akan melatih kepekaan kita dalam mendengar Tuhan, bahkan melalui anak-anak kita. Anak-anak bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan suaranya. Yang perlu kita perhatikan,
perlu kita dengar. Lagi puji Tuhan, setelah kita beberapa paragraf melihat pentingnya memperhatikan cara kita mendengar Tuhan, maka kebiasaan tersebut, latihan tersebut akan membangkitkan kepekaan kita. Sedemikian peka sehingga saat Tuhan titipkan suara kepada anak-anak kita, kita bisa dengar mereka. Ini kan tingkat advance, kita mau terus belajar, kita mau terus latihan. Tuhan bisa nyatakan suaranya lewat anak-anak kita. Puji Tuhan. Tidak jarang bimbingan Tuhan itu Ia taruh di mulut anak-anak kita. Bahkan lewat respons negatif mereka terhadap nasihat kita. Tadi ya, saat anak-anak mulai jenuh dengan nasihat kita. Jangan kita terus maksa. Belajar mendengarkan, belajar memperhatikan. Mungkin respon negatif mereka merupakan cara Tuhan untuk didik kita lebih serius dalam refleksi diri, dalam koreksi diri. Itu kan tingkat kepekaan yang harus kita latih. Prinsipnya apa? Kita diajari pagi hari ini, latih diri untuk dengar. Perhatikan cara kita mendengarkan. Haleluya. Memang tidak mudah, tetapi kita terima bekal yang luar biasa pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita yang sudah punya anak-anak dewasa, kita yang punya anak-anak AMG, apalagi yang baru mulai didik anak. Bekal yang luar biasa kita dapati lewat pembelajaran kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Hasilnya, hasil sampingan dapat kita bilang. Hasil lanjutan dari kita punya kepekaan dalam mendengarkan Tuhan yang bisa berbicara lewat anak-anak kita, lewat mulut mereka, lewat respons mereka. Saat kita bisa melatih itu, maka kita akan punya relasi yang baik dengan anak-anak kita. Karena apa? Karena kita bukan hanya menggurui mereka, memberi terus nasihat kepada mereka, tapi kita mau terus belajar dengar mereka. Puji Tuhan, kita nggak merasa sebagai pribadi yang paling pintar, lebih pintar dalam segala hal daripada anak-anak kita. Sekali lagi, ada saat-saat Tuhan titipkan suaranya di mulut mereka, di pemikiran mereka. Puji Tuhan. Saat relasi dengan anak-anak benar, maka kita akan sedini mungkin mendeteksi keanehan-keanehan dalam hidup mereka. Ketidakbenaran dalam hidup mereka. Terus kita bisa kaitkan dengan fenomena Kristen palsu. Anak-anak kita mungkin secara kasat mata ibadah tiap minggu, bahkan rajin pelayanan. Tetapi saat kita bisa intim dengan mereka, kita bisa nilai anak kita ini sudah bertobat benar, terima Yesus benar, lahir baru, atau memang hanya rutinitas mereka ibadah dan pelayanan. Kita bisa sampai ke tahap itu saat kita dimulai dengan latihan mendengar, peka, punya hubungan yang benar dengan anak-anak. Puji Tuhan. Tentu kita nggak bisa masuk kepada hal-hal praktis, memperlakukan setiap anak dengan cara yang sama. Ada yang lebih bawel, ada yang lebih pendiam.
Karena itu mendengarkan itu sangat penting. Bagian-bagian akhir, kita kerap tergoda untuk menyerah saat respons mereka negatif lagi, menolak lagi. Kita cenderung capek, lelah. Tetapi kita mau lebih lagi menikmati anugerah Tuhan, memikirkan anugerah Tuhan, sehingga kita bisa pun belajar menunjukkan anugerah kepada anak-anak kita. Hanya oleh anugerah kita dimampukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mendengarkan adalah pilihan aktif yang didasari oleh kasih. Musuh dari mendengarkan adalah apatis dan kesibukan. Saat kita udah mulai bodoh, masa bodoh terhadap anak-anak kita, itulah apatis. Berhenti mendengarkan sama dengan berhenti mengasihi. Lawan dari kasih bukanlah kebencian, tetapi apatis. Sekali lagi saat kita mulai masa bodoh terhadap anak-anak kita. Yang penting kita sebagai orang tua sudah jalankan tugas. Anak kita mau jadi apa terserah mereka. Ternyata kita belajar nggak bisa seperti itu. Memuridkan adalah proses seumur hidup selama kita masih hidup. Tentu tahapan-tahapannya berbeda saat mereka sudah atau kadarnya berbeda saat mereka makin dewasa, apalagi sudah berumah tangga. Tetapi memuridkan itu tugas seumur hidup kita sampai mereka menghembuskan nafas terakhir atau kita duluan. Terakhir, puji Tuhan, secara rohani tidak ada tempat yang lebih aman di dunia ini selain pangkuan orang tua. Contohnya, ketika seorang anak jatuh dan terluka, tersandung, jatuh, ada luka di lututnya, ia memang nangis. Ia teriak, keluar air mata. Tetapi saat ayah atau ibunya mulai gendong dia, peluk dia, ada perubahan signifikan dalam tangisan, dalam teriakannya. Sakitnya secara signifikan berkurang jauh. Itu yang kita bisa amati. Karena itu terakhir kita orang tua yang semakin mengenal Tuhan dan anugerahnya semakin intim di pangkuan Tuhan, kita akan lebih dimudahkan untuk menyediakan pangkuan kita bagi anak-anak kita bahkan di saat mereka dewasa, bahkan di saat mereka terus-menerus mengecewakan kita. Sekali lagi hanya oleh anugerah. Kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri jauh, teramat jauh. Kita bisa melakukan seperti Bapa, terima kita di pangkuannya, padahal kita terus dan terus menyakiti hatinya. Allah Roh Kudus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini sehingga kita yang dengar, kita bisa mempraktekkan dan kita bisa share kepada orang tua di sekitar kita. Kita bisa share kepada pasangan-pasangan yang siap menikah. Kita bisa share ke banyak orang, bahkan para senior yang tidak punya anak sekalipun, kita bisa share kepada mereka bagaimana mereka bisa memberkati para senior, para junior. Para senior bisa belajar dengar para junior. Haleluya. Tidak hanya memasukkan ide-ide senior kepada junior. Menjejalkan seperti kita orang tua menjejalkan obat kepada anak kita. Kita senior bisa belajar
dari junior, bisa dengar masukan mereka, bukan hanya jadi formalitas basa-basi karena senior harus memberi kesempatan junior bicara, ayo bicara junior, tetapi hanya formalitas. Tapi kita diajari pagi hari ini mendengarkan dengan baik. Tuhan bisa pakai siapapun ngajari kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk jadi orang tua yang lebih baik, jadi senior yang lebih baik. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Pembelajaran kita pagi ini, kalau saya pribadi sebagai orang tua sangat diberkati ya. Terkadang saya sendiri juga suka nggak mau dengerin anak-anak saya gitu. Kayak kesannya kayak saya sebagai orang tua lebih lebih apa ya, lebih berpengalaman udah melakukan hal ini. Padahal kan antara kita sebagai orang tua dan anak-anak beda zaman gitu loh ya. Jadinya dengan firman Tuhan yang ada saat pagi hari ini diingatkan untuk kita lebih mendengar. Tapi bukan, kalau kata Bung Semi, bukan firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang-orang tua saja, tapi bisa juga buat orang yang belum menikah, yang menjadi senior, bisa buat junior-juniornya. Di sini ada Niar, mungkin Niar ada yang mau ditanyakan Niar, Enggak, belum, atau Kak. menambahkan boleh. Makasih, Bung. Tuhan Yesus berkati. Iya. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa, boleh ya Niar? Iya, Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami semua yang ada di sini ya Bapa. Tuhan Yesus, banyak hal, banyak waktu ya Tuhan, di mana kami seringkali ya Tuhan Yesus tidak mau, tidak mampu ya Tuhan Yesus mendengar ya Bapa. Tuhan Yesus yang tolong kami agar kami Tuhan Yesus mau Tuhan Yesus lebih lagi memiliki hati untuk menjadi pelayan-Mu yang mau mendengarkan ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus tidak mengandalkan kata-kata kami, perbuatan kami, apalagi Tuhan pengertian-pengertian kami dalam mengajarkan anak-anak kami ya Bapa. Tapi kami mau Tuhan Yesus dengan kesungguhan kami untuk belajar mendengarkan dan yang lebih terutama ya Bapa, kami mau berdiam diri di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah ya Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan ya Tuhan Yesus. Engkaulah ya Tuhan Yesus yang menjadi penerang pelita dalam setiap langkah kami ya Bapa. Untuk itu kami mau Tuhan Yesus bersandar kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan belajar menyedengkan telinga kami ya Bapa. Benar, Kami mau Tuhan Yesus untuk memberikan Tuhan waktu Tuhan Yesus hidup kami supaya Engkau leluasa ya Bapa berkata-kata dalam hati dan kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang menolong setiap dari kami ya Bapa untuk bukan hanya mengerti ya Bapa bagian-bagian ini, tapi kami sungguh ya Tuhan Yesus mau belajar untuk melakukannya ya Bapa. Allah Roh Kudus yang menolong kami ya Bapa untuk kami boleh terus melengkap ya Tuhan Yesus, mencari Engkau, melihat Engkau, merasakan Engkau Tuhan, mendengarkan Engkau, sehingga apa yang kami boleh terima nantinya ya Tuhan Yesus boleh berbuah-buah bagi keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan Yesus, dan setiap dari orang-orang yang harus kami layani ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya mendengarkan adalah inti dari segala hal ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, dari semuanya ini kami boleh mendapat hikmat untuk langkah lebih lagi melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati Bung Semi, lebih heran lagi dalam setiap pelayanannya, dalam setiap firman yang dia rencanakan untuk mengajarkan pada kami ya Bapa, Tuhan yang memberikan dia kekuatan, hikmat ya Tuhan Yesus, hati yang merendahkan diri ya Tuhan di hadapan-Mu, sehingga ia tahu apa yang harus ia katakan, apa yang harus ia firmankan ya Tuhan Yesus. Memberkati juga Kak Rini, Tuhan Yesus, dan anak-anaknya ya Bapa yang ikut melayani Engkau, Tuhan Yesus, perkataan-Mu ya Tuhan Yesus menjadi kekuatan, menjadi hikmat, inspirasi bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh Tuhan berserah kepadamu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, sukacita ya Bapa, pertolongan
firman-Mu ya Bapa. Kami percaya jalan-jalan yang kami terus cari ya Bapa boleh menjadi bagian dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami buka hari kami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa dan kami percaya hari ini kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.